one name above all names, the name of Jesus in this place. Are you guys ready? Shalom. Selamat datang semuanya di GSI Amarta Family. Selamat datang, kita akan beribadah. Saya akan memimpin kita semuanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur betapa besarnya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, betapa panjang, dalamnya, dan tingginya kasih setia Bapa dalam kehidupan kami. Kami boleh berada di tempat ini, kami mendapati kami baik-baik saja, kami bernafas, kami berjalan, dan kami berangkat ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu bukti penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan, semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lawatlah setiap hati kami, pulihkanlah setiap hati kami ya Bapa. Kami tahu di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu kami temukan kemenangan demi kemenangan, dan bersama-Mu kami mampu melakukan segala hal yang tidak mungkin, karena kami percaya Engkau melakukan segala sesuatu. Engkau bekerja dan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya Bapa. Kami imani firman ini, kami percaya bahwa kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu tak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian kami, segala hormat, kebesaran hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah cemas dan kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan pujian mengatakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan surya bagiku. Kepalasanku limpahkan segalanya. Dan mudahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku awet untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Soal aku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku itu menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, kata sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena alasanku itu menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah bisa dalam kehidupan kami, sekarang untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat kebajikan surya bagiku. Sebab alasanmu
sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpati karena alasanku untuk menjaga aku diberkati, aku dilimpati kata sempurna dan indah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpati karena alasanku untuk menjaga aku diberkati, aku dilimpati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan kita yang luar biasa. Sini aja Mas, saya bisa duduk kembali. Saya akan pujikan sebuah pujian spesial. Ini lagu yang saya ciptakan hari Kamis atau hari Rabu, saya lupa. Sampai tengah malam, pinjol sampai jam 12 saya di ruang musik di rumah saya ciptakan lagu ini yang mengatakan bahwa kupercaya anugerah Tuhan itu yang terbesar. Hidup yang berkenan kepada Tuhan itu adalah kesukaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa mujizat itu datang dari Tuhan dan pertolongan yang nyata itu selalu ada buat kita di setiap langkah kita. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Kau berkata jangan takut, kau berkata jangan bimbang, tanganmu yang memegangku selalu, kasihmu yang selamatkanku. Ku percaya anugerah yang terbesar dari Bapa. Hidup yang berkenan kepadamu, itulah kesukaanmu. Ku percaya mujizat yang terbesar dari Bapa. Pertolongan yang nyata selalu ada di setiap langkahku. Kau berkata jangan takut, kau berkata jangan bimbang, tanganmu yang memegangku selalu, kasihmu yang selamatkanku. Ku percaya anugerah yang terbesar dari Bapa. Hidup yang
yang terbesar dari Bapa. Hidup yang berkenan kepadamu, itulah kesukaanmu. Ku percaya mujizat yang terbesar dari Bapa. Pertolongan yang nyata selalu ada di setiap langkahku. Pertolongan yang nyata selalu ada di setiap langkahku. Pertolongan yang nyata selalu ada di setiap langkahku. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri kembali. Kita akan siapkan hati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita. Ku tidak takut sebab Engkau beserta kami, Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang sebab Engkau Allah kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Ku tidak takut sebab Engkau beserta. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau mendukung batu karangku, Yesus. Batu karangku, Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus memegang. Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan tangan kanan Engkau memegang kami. Engkau memegang tangan kami dengan erat. Engkau memberikan kami kemenangan. Engkau memberikan kami kemudahan. Engkau memberikan kami jalan keluar. Percayalah saudaraku, hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada
Mari kita sembah Tuhan Yesus. Rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Bukalah hati saudara dan rasakan kasih Tuhan. Bukalah hatimu dan rasakan kasih Tuhan. Bukalah hatimu dan rasakan kasih Tuhan menjamahmu. Bukalah hatimu dan rasakan hadirat Tuhan melawatmu. Bukalah hatimu dan rasakan hadirat Tuhan melawatmu. Ia adalah masyarakat. Ia adalah
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Allah Roh Kudus, Roh yang manis dan lembut, lawatlah setiap hati kami. Hanya Engkau yang tahu betapa sakitnya hati kami. Hanya Engkau yang tahu cara menyembuhkan luka hati kami. Hanya Engkau yang mampu menyelesaikan segala persoalan kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah atas kami. Roh Kudus, jamalah setiap hati. Allah Roh Kudus, bekerjalah atas setiap hati kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Allah Roh Kudus, lawatlah mereka semua. Bekerjalah atas mereka semua ya Roh Kudus. Aku percaya dan kami percaya Roh Kudus bekerja. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Kami tidak sama lagi saat kami datang. Kami tidak sama lagi ketika kami datang ke tempat ini. Allah Roh Kudus, jamalah kami. Lawatlah kami ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Roh Kudus, jamalah hati kami. Roh Kudus, lawatlah setiap hati kami. Bapa, terima kasih. Pujian mungkin akan sampai sini saja ya Bapa. Tapi kami percaya Engkau sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa atas kami saat ini. Kami percaya ada sesuatu yang Engkau lakukan dalam hidup kami saat kami melangkah keluar dari gereja ini. Ada sesuatu yang Engkau tanam dalam hati kami saat kami keluar dari gereja. Kami percaya kami berbeda. Kami percaya kami berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah dan berbuah. Ada yang berbuah 50 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada yang 500 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Kami berbeda saat kami akan pulang nanti. Ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami atas hidup kami, atas kelakuan kami, atas perbuatan kami. Sehingga mulai besok hari Senin hingga Sabtu, kami percaya ada perbuatan pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Kami meteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang darahnya tercurah di atas bukit Golgota, mati buat kami dan bangkit pergi ke surga untuk menjadikan tempat tinggal buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa Bapa. Waktu yang indah dan sangat luar biasa yang kudus ini saya berikan kepada Bapak Gembala yang kami nyalakan firman Tuhan. Pak Kusnya Kudus Krisranto, Pak Ahmad, ya Pak Ahmad. Ya.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Saya tidak membuat sesuatu hal yang aneh, tetapi sementara saya ada di sana, Roh Tuhan mengatakan, berada di tengah-tengah umat. People, I love you, and I'm one. You're very good. Choose attendance. Iman yang baik, setia. We always pray for you, and we work in Salatiga. Di Salatiga, saudara-saudara, saya dapat banyak masukan dari Tuhan. Firman yang akan saya sampaikan ini cukup berat. Sampai saya merasa bahwa saya tidak layak ada jalan situ. Dan saya banyak menulis sama. Banyak ayat-ayat yang saya peroleh hubungan dengan situasi corona. Dan saya berpikir, apakah ada seorang pendeta yang sudah menyampaikan lebih dahulu dari saya? Saya tidak pernah melihat saat ini ada satu berita ya tentang corona. Temanya adalah siapakah yang menciptakan, mengirim, menjatuhkan, menyebarkan, menyemprot ya, apa di sini ya, penyakit sampah yang dialami oleh bangsa Israel yang keras kepala dan tegak tengkuk. Bukan sekali dua bangsa Israel keras kepala dan tegak tengkuk. Berkali-kali berulang-ulang ganti pemimpin, ganti nabi, ganti itu. Orang Israel sungguh, aduh kok mau ngomong bahasa Jawanya, dua. Tuhan kasih peringatan, bilang, Anda begini, aku akan hukum. Masa kami kan ciptaan Tuhan, bahasa Israel adalah biji matanya Tuhan. Bangga dengan menjadi orang Israel. Kalau Bapak Ibu punya mantu orang Israel, mungkin cukup bangga juga. Mantu saya orang Israel, dan sebagainya. Tidak salah. Ya. Dari segala bangsa-bangsa di dunia ini memang orang Israel adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Genius. Ya. Sudah-sudah yang pernah belajar di sekolah tentang penemuan, mulai kepada teknologi HP, televisi, dan juga saya tidak bisa menyampaikan satu persatu. Semua yang dipakai oleh orang-orang di dunia ini, baik orang Barat sekalipun, yang kemudian diproduksi di Barat, yang di Amerika Serikat atau di Inggris dan sebagainya. Bahkan di Asia, di Eropa, di tanah Arab, orang Islam, ya. Ada berapa benua di situ, ada berapa negara Islam. Mereka menikmati ya produk-produk dari orang-orang Israel, orang China, ini kita berpikir bahwa hebat orang China. Ya. Tapi sebenarnya semua berasal dari orang Israel. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan dari HP itu, saya ikuti terus. Saya catat nama orang Islam yang bertobat banyak puluhan. Rasanya nggak mungkin. Bisakah orang Islam bertobat? Ya, kucuk-kucuk mungkin bisa. Tapi kayak haji-hajinya, dokter-dokternya itu, pemimpin pesantren, bisa nggak? Rasanya nggak mungkin. Saya cuma pakai luar biasa. Terus, lumayan dong. Apa namanya? Gilbert. Waduh, luar biasa. Saya dengar korbannya luar biasa. Dan dia punya banyak orang-orang yang dia sudah menaikkan dari keislaman kepada kekristenan. Tidak hanya kucuk-kucuk yang tapi dedengkot ada orang Islam itu, tokoh-tokohnya. Dan saya mengatakan bahwa gereja harus bangkit, bangun untuk menginjil. Dan saya selama ada di sana, ya, saya memikirkan siapa yang akan saya layani. Tuhan kasih nama ya, pemilik daripada Bali Foto. Ayahnya sangat berjasa bagi gereja kita.
Foto-foto yang ada di sana sini di ruang rapat itu dari ayah turun temurun. Terus saya kasih buat anaknya ini. Saudara-saudara daripada beliau itu ada di Bandung, sudah masuk Kristen, sudah jadi Kristen, sudah dia sendiri masih terpekom. Memang juga dari sebelah kami ini ada satu tetangga, waduh, semalam-malam dia putar lagu-lagu apa sembayangan gitu. Nah saya ingin masuk ke situ, saya ketakutan nggak bisa masuk. Tapi saya terus punya beban untuk hal tersebut. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita nanti saudara-saudara akan lihat ya, kalau saya baca ya, kalau saudara nggak percaya, itulah kitab firman Allah yang mengatakannya, bukan satu profesor atau biologi dari Amerika atau dari Inggris ya, dan sebagainya. Tetapi itu biblical, alkitabiah. Dan tidak satu kali dikatakan aku akan melemparkan bala sampah. Ya. Hanya orang-orang saja yang mati saudara sekalian. Saudara sekalian, ayat dasarnya adalah kitab Nabi Zefania. Nah, buka teruskan Nabi Zefania. Sudah ditayangkan? Tuh, sudah ada ya. Zefania. Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3. Zefania pasal 2 ayat 1 sampai 3. Berjudul seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Satu. Bukan tokoh-tokoh gereja yang mengatakan orang Israel itu orang yang acuh tak acuh, tapi Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang bicara, saudara, kita nggak bisa mengira lagi, tidak menunggu waktu untuk dihukum dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Hei bangsa yang acuh tak acuh, satu ya. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, atas Tuhan kasih ingatan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan seterusnya, saudara-saudara sekalian. Saudara yang kekasih, untuk menyampaikan firman seperti ini, ya, saya beban mental. Ya, beban mental. Oke, thank you. Wow, mungkin itu yang menjadi beban mental ya. Thank you, my wife. I love you. Nah, saudara-saudara, Henry Ward Beecher, ya, ada di terjemahan saya masukkan slip-slip itu ya. Kalau ada kata hikmat yang masukkan situ, setelah renungan masukkan situ. Mengatakan sebagai berikut: jika seorang Kristen tidak bisa menjadi seorang Kristen tempat dia berada, kos-kosan rumahnya gitu kan, atau tadi kampung-kampung mana, ya. Jika seorang Kristen tidak bisa menjadi seorang Kristen tempat dia berada, dia tidak bisa menjadi orang Kristen dimanapun. Saudara aminkan apa enggak? Kalau dia nggak bisa jadi orang Kristen di kelurahan mana, kemanapun dia pergi, dia tidak akan menjadi orang Kristen. Karena dia tidak bisa membawa kehidupan sebagai orang Kristen. Sekarang, siapakah oknum penyebar COVID-19? Jemaat yang kekasih, salah satu sifat buruk manusia adalah suka menuduh oknum dan sebagainya. Oh, si B, datang, nabi itu, presiden itu, menteri itu, ya, pejabat itu dan sebagainya. Ya, dari kita gunakan Alkitab daripada apa yang dikatakan surat kabar. Saya terus baca surat kabar setiap hari.
Ya. Nah itu saya kasih surat kabar. Ya, pagi, yang sore, sebagainya. Nah, saya banyak mencatat dari situ. Nah, saudara-saudara sekalian, bila gimana kekasih, salah satu sifat buruk manusia adalah suka menuduh oknum sebagai sebab, sebagai sumber huru hara, musibah, kebakaran, dan malapetaka regional maupun nasional dan sebagainya. Bila kita mau membaca Alkitab dari kitab Nabi Zefania pasal 3 ayat 1 sampai 3, saudara-saudara. Itu belum saya baca sebelumnya ya. Ayat 3 cepat. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah rendah hati dan seterusnya. Tapi adakah? Ya, adakah? Tuhan sedang mencari. Nah, adakah juga pada hari ini ya, pada hari ini, pada pagi hari ini ya, yang menurut Tuhan mencari Tuhan. Saya sangat bersyukur pada hari ini. Banyak dari saudara-saudara yang meninggalkan rumah saudara, mengunci rumah saudara, tidak pergi ke pasar ataupun mungkin melancong kemana Surabaya, tapi datang ke rumah. Ini yang Allah maksudkan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Berarti Anda semuanya adalah orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati. Orang yang melakukan, mencari keadilan, mencari kerendahan hati, dan sebagainya. Ya, mungkin kamu akan terlindung pada hari keburukan Tuhan. Waktu kita mengutamakan, mendahului Tuhan, ya, mengistimewakan Tuhan daripada semua usaha pekerjaan bisnis, program dan kunjungan sana sini dan sebagainya. Nah, kita mengkhususkan diri. Semua tindakan saudara, langkah saudara dari rumah, dari luar Ngaplik atau luar Kota Batu yang ada di tempat ini sekarang ini, ya, adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena engkau akan menerima firman yang mengingatkan kita, yang menegur kita, tidak hanya untuk orang-orang Israel, tapi juga untuk kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang Kristen yang sudah ditebus dan hidup kita dengan darah Kristus. Saudara, saya berdoa tentang Yesus, saya nggak bisa, saya gimana ya, Yesus gitu ya. Saya menghormati dia. Dan apapun yang saya lakukan, saya mesti mengalaskan, mendasarkan segala-galanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru wilujeng, ya, Nabi, imam, raja di atas segala raja. Banyak sekali jabatan Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi bila kita mau membacanya, bisa baca sendiri saja, saudara. Kita menemukan dekadensi moral, kemerosotan moral, ya, dan spiritualitas bangsa Israel. Aplikasi penerapan masa kini adalah jemaat gereja dan para hamba Tuhan, penyusun Alkitab penuntun yang berkelimpahan mengatakan sebagai berikut. Siapa yang punya Alkitab yang warnanya merah besar, namanya Alkitab penuntun. Dalam bahasa Indonesia ada? Ya, tolong baca pada bagian awal. Ya, nanti dibaca di rumah aja. Jadi sebabnya jangan-jangan ada banyak murid yang belum baca. Punya, dikasih BPD atau dikasih BPP gitu ya. Ya. Rasanya ngeri, saudara. Saya kutip itu. Ya, saya kutip. Dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Page 530. Mengatakan, ada satu panitia yang menyusun mengenai Alkitab berkelimpahan. Itu tidak hanya sekedar disusun oleh 1-2 orang. Orang-orang yang bergelar. Ya. By Reverend Dr. Stanley PhD, Reverend Dr. William Menzies, ini semua orang GSJ. Ya, mengajar waktu sekolah-sekolah teologi kita itu, hamba Tuhan di Indonesia, mereka datang dan mereka mengajar. Ya. Dan teologi GSJ. Tuhan Allah menetapkan pemimpin gereja, staf pastoral, para penilik diaken. Ini saya kutip dari sini ya, di malam pertama itu. Rasanya ini pasti kena buat saya juga, nggak apa-apa. Nah ya, saya ulang lagi, William Menzies, anaknya juga, ya Menzies juga dipakai Tuhan, punya gelar doktor filosofi.
Tuhan Allah menetapkan pemimpin gereja, staf pastoral, para penilik, garis miring diakon, pelayan altar, tim pujian dan penyembahan, para pemimpin ibadah doa dan sebagainya, pemimpin gereja, staf dan para pemimpin ibadah doa, khususnya para konselor harus dapat melaksanakannya untuk melayani seluruh anggota tanpa kecuali dengan memenuhi permintaan doa mereka, mengatasi keluarga yang bermasalah, dan hukuman global bagi para pemimpin umat Allah yang lalai melaksanakan tugas ini, dan tanggung jawabnya adalah umat dalam membina umat Allah terlibat dalam enak dibacanya. Masuk bagian 2. Judulnya adalah bab 2 ya. Sampar, penyebab dan solusinya. Berdasarkan kitab Tawari pasal 6 ayat 2. Saya tidak pernah baca itu. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, apabila ada hama dan penyakit gandum, belalang pelahap, ada tulah dan penyakit apapun. 1, 2. Solusi redamnya, raibnya penyakit sampar di antara umatku. 2 Tawari 7:13. Ayat 13 mengatakan, bila mana aku menutup langit, mati kita. Kepanasan bumi ini ya. Ya, jadi bila mana aku menutup langit, sehingga itu hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia mau tutup, mau buka lagi, Tuhan dia. Sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh lalang makan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, dan seterusnya. Ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan sebagainya, mencari wajahku. Kehadiran kita ke gereja, tujuan pertama adalah mencari wajah Tuhan. Iya, mencari wajah Tuhan. Bertemu dengan dia muka dengan muka. Ya. Merasakan kehadirannya saudara-saudara di tengah ibadah. Baik kita yang ada di sini atau duduk di tengah-tengah atau duduk di belakang di sana itu, ya. Allah ada di mana-mana, Allah ada di sini, Allah ada di samping kita. Kita sedang mencari wajah Tuhan. Dengan cara mencari wajah Tuhan, kita mencari pengesahan, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saya suka membaca ayat-ayat, ya. Aduh, dari mana-mana gitu ya. Tuhan, ada situ jajakan gitu ya, jajakan. Ampunilah saya Tuhan. Sekecil apapun dosa saya, hapuslah ya Tuhan. Kalau saudara ikut doa dari kelompok kami, ya saya disebut Tobing, anak-anak sebenarnya di ruang tamu itu, saudara akan mendengar kata-kata doa Ibu Tobing. Ya. Saya pikir perlu ditiru, perlu diteladani. Semua kita tuh adalah tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, kelemahan, dosa dan pelanggaran dan sebagainya. Tapi Ibu Tobing menguraikan, meskipun dia tidak melakukan, dia uraikan detail sekali. Sekecil apapun Tuhan ini. Saya mau praise the Lord, thank you. Dia begitu peka. Mungkin dia berbuat sesuatu yang tidak baik satu hari, tapi waktu kami kumpul berdua, kami tinggal berdua aja di sini, ya, saya di sini guys. Pasti doa itu disampaikan sebagai yang pertama. Dia minta Tuhan membereskan hatinya, hidupnya, pikirannya, dan sebagainya. Dan saya keturutan juga. Ya, tidak ada pendeta yang sempurna. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan sedang mencari orang yang mau datang kepadanya dan menyampaikan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengabulkan. Setan tidak akan mungkin mengabulkan doa saudara yang pertama. Enggak. Huri, malah dia lompat. Tapi kalau Tuhan, dia punya kasih sayang, dia menangis, ya, maka dia akan menangis susah kita. Yesus Kristus, ya, dia datang ke bumi ini, ya, mati di kayu salib untuk mengampuni segala kita, untuk membersihkan hati kita. Sehitam apa, sebiru apa, sehijau apa, secoklat apa. Pendeta nggak bisa berdoa, tapi Yesus Kristus yang membersihkan,
yang menyatukan. Sehingga saudara datang ke tempat ini dan saudara minta ampun, kembali pulang saudara jalan. Jadi jemaahnya luar biasa, penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Kalau saudara punya mobil, masuk ke mobil, setelah kita akan bernyanyi dalam lagu nyanyi. Tuhan terima kasih, selalu ada pujian dan syukur kepada Tuhan, saudara. Berdasarkan Alkitab 2 Tawarikh pasal 6 ayat 28. Jenis sampar berjalan dalam gelap, menaiki sampar, penyebaran ke seluruh negeri, belalang lahap, merusak pertanian, perkebunan, sasarannya bangsa Israel yang tegak tengkuk. Saudara, penyebab sampar 2 Tawarikh 6 ayat 22. Bani Israel telah berbuat dosa kepada Allah. Itu dia. Bangsa-bangsa yang lain mungkin tidak mengenal Tuhan jika mereka berdosa, ya mereka tidak merasa mereka berdosa. Jika orang tahu, orang Israel yang tahu dosa, ya Tuhan justru akan mengirim sampar kepada bangsa Israel ini. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, oh Tuhan, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu dan berdoa dan memohon di hadapanmu, baik Allah ini ya Tuhan. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umat Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka, Kanaan dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa, lalu mereka berdoa. Tawarikh 25. Di tempat ini dan mengaku namamu dan mereka berbalik dari dosanya kepada ibadah, daripada beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 20. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan, baik Allah saya, yang kukuduskan bagi namamu, dan aku buang di hadapanku dan akan kujadikan biasa dan sindiran di antara bangsa-bangsa. Alasan Tuhan mencatat, mendatangkan malapetaka, sampah, kelaparan, hama buat bangsa Israel. Karena Raja Sulaiman, Raja Israel, pemimpin bangsa Israel, putra Raja Daud, hidupnya tidak sesuai dengan kepemimpinan dan kesalehan kerohanian Raja Daud. Bahkan Raja Sulaiman pergi beribadah kepada ilah lain. Raja Sulaiman yang telah hebat, mencoba menyembah kepada dewa-dewa kafir itu. Apakah marah Tuhan kepada Raja Sulaiman yang sudah dikasihkan hikmat akhlak yang luar biasa, yang tidak lawannya. Saudara-saudara sekalian, oh Tuhan tolong kita semuanya masing. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa bangsa Israel dan sebagainya. Apabila langit tertutup sehingga tiada hujan sebab mereka berdosa, lalu mereka berdoa dalam Tawarikh 6. Di tempat ini berdoa di bait Allah, mengakui nama Tuhan, berbalik dari dosanya, kembali kepada ilah, kepada yang beribadah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 20 mengatakan, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang di hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara bangsa-bangsa. Alasan Tuhan mencatat, ya, mendatangkan malapetaka, sampah, kelaparan, hama kepada bangsa Israel karena Raja Sulaiman, ya, berubah jahat dan menyembah kepada dewa-dewi. Dan juga kemudian di kalangan sini saya cuma lompat saja, ya, dia sujud menyembah kepada setan-setan. Oleh sebab itu Allah mengirim balas sampar, disaster, katastrof, plague, affliction, epidemic, infectious disease. Ya, penyakit yang bisa membuat apa itu? Pindah-pindah, menjangkit dan sebagainya. Doa bagi pertobatan. Doa bagi pertobatan bangsa-bangsa, gereja, bagi pemerintah tingkat pusat, dan darah serta kesatuan hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Atas saran salah seorang jemaat gereja Mafa, agar kita jemaat Mafa menaikkan doa pertobatan nasional. Saya nggak sebutkan namanya. Pak Tobing, buatlah satu doa. Itu bisa ada di Salatiga. Dan saya tulis itu. Ya, saya sudah doakan. Saya bisa fotokopi, bisa dipakai di mana saja. Ya, rinci, tepat, biblikal.
Jadi saudara, doa pertobatan atas saran tersebut ya. Nah, bila mana aku menutup pintu langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan tenaga sampar di antara umatku disebut. Jadi Tuhan akan melepaskan, membebaskan mereka dari tenaga sampar apabila umatku satu merendahkan diri. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13-14. Merendahkan diri. 2, berdoa. Dan kita harus meningkatkan roh doa, saudara-saudara. Roh pujian dan penyembahan. Pak Steven satu kali datang ke rumah saya. Dia sudah ngomong, sekarang ada kelompok gereja-gereja. Dan ibadah paginya atau ibadah apa gitu. Ya, mereka menyembah 1 jam. Mungkin lebih Pak ya. Ya. Dan pemimpin keyboardnya terus menyembah dengan keyboardnya itu. Dan saya seperti terhanyut di situ, saudara-saudara. Dan itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bila gereja bersatu berdoa, waktu doa subuh. Pada waktu doa subuh, mohon staf pastoral, pengurus pelayan Tuhan, jangan tinggal di kamar. Jangan tinggal di kamar. Bergabung dengan jemaat, dengan pelayan Tuhan yang lain. Supaya kita bisa bersatu, saudara-saudara. Ketika gereja bersatu, pelayan Tuhan bersatu. Lihat nanti, gereja ini akan penuh, saudara-saudara sekalian. Karena kita saling dukung, saling doa mendoakan, ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu dan sebagainya. Ya, kalau di gereja yang lain tuh ada yang staf pastoral kamu ikut, itu ya laku. Di gereja yang lain, gereja Gilbert, yang laku. Hanya di gereja Jamaah yang laku. Yang lain mau terima. Jadi sudah kembali. Ujung dari khotbah mengenai tema ini, saudara-saudara sekalian, adalah ya, back to the Bible, kembali pada Alkitab, back to Jesus Christ, back to the church, kembali ke gereja, kembali kepada persekutuan, kembali kepada ibadah-ibadah doa, kembali kepada ibadah-ibadah raya. Siapa lagi yang mengisi bangku-bangku ini kalau tidak bapak ibu membawa uang buat keluarganya, suami istri, anak-anak dan sebagainya, cucu-cucu juga dan sebagainya. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita taati firman Tuhan. Jadi rendahkan diri. Ya. 2, berdoa. 3, mencari wajahnya Tuhan. Gimana caranya? Worship, penyembahan. While you are praising God, ketika kita sedang menyembah Tuhan, ya, penyembah Tuhan, Allah hadir. Kita bisa berjumpa, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dekat sekali dengan kita. Sehingga ngomong asal ngomong. Ya. Saya suka dengan Tuhan. Saya suka cari tempat untuk berdoa. Jadi, akuilah segala dosa. Itu yang kelima. Akuilah segala dosa dan kesalahan Anda dan kesalahan pemerintah dan rakyat Indonesia. Dosa korupsi, dosa nasional dan sebagainya. Kedam, rajinlah beribadah dalam ibadah raya, ibadah doa MPC, doa subuh, khususnya staf pastoral dapat menjadi contoh dan teladan bagi jemaat Mafa. Jangan sampai dalam tulah corona sampah masuk melanda jemaat Mafa. Brothers and sisters, I love you. I always pray for you. Dan selalu berdoa Anda. Saya punya lembaran HVS, si A, si B, si D, terus yang sakitnya ini, tapi kadang saya sampai berapa lembar. Dan saya mengasingkan diri di kamar mandi. Saya berdoa nama-nama tersebut. I love you. And I thank you, our pastor. Toto. Selama kami ada di Salatiga, Futobi, beliau telah melayani saudara, menjaga saudara. Satu tugas yang tidak mudah. I don't know how to repay. Saya tidak tahu bagaimana cara balas kebaikan hamba. But I know God always bless
him. Ya. Terus saya lihat Pak Untoto, wah, beliau tuh lebih tinggi daripada saya. Berkatnya luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi saudara, give your time, berikan waktu. Give yourself, diri pada Tuhan. Ini tempatnya di sini. Ketika Allah berbicara di perjanjian lama, itu bicara mengenai bait Allah. Tapi untuk kita adalah gereja. Yang ketujuh, yang terakhir, aktif melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh dedikasi dan kesetiaan. Berjanjilah kepada Tuhan. Saudara, sebelum kau bilang, Tuhan, aku berjanji akan aktif doa pagi, doa MPC, doa komunitas, atau serang, ya, kompliat supaya ya, maju terus. Ya. Yang terakhir, bacalah juga dua tahun ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa tempat ini di gedung ibadah GSJ Mafa. Doa gembala. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah seluruh jemaat GSJ Mafa yang cinta dan takut Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus kepada gereja yang kudus dan am. Berkatilah seluruh jemaat GSJ Mafa yang cinta dan takut Tuhan. Amin. Tuhan, apa yang kami dengar pada hari ini diambil dari firman-Nya Tuhan. Dari kitab Tawarikh banyak, masih banyak ayat-ayat yang lain. Kami tidak mau menjadi orang Israel yang tegar tengkuk. Kami tidak menjadi orang Israel Tuhan yang munafik. Tapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi jemaat Kristus, disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tegap itu urapan menyertai kami. Seluruh hamba-hamba Tuhan, staf pastoral, para diakon, para pengurus-pengurus komisi, urapanmu menyertai kami. Berkati usaha pekerjaan bisnis kami, studi kuliah anak kami. Berkati pelayanan kami dengan kuasa Roh-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tidak hanya sekedar melayani, tapi kami melayani dengan kasih. Melayani dengan iman yang kami tujukan kepada Engkau. Melayani untuk meninggikan, mempermuliakan Dikau dan mengagungkan Dikau ya Tuhan. Sampai di kamar mandi pun juga kami mau menyanyi dan memuji dan menyembah Dikau juga Tuhan. Tuhan, dengarlah semua pengabdian umat-Mu yang datang dengan penyerahan diri yang tinggi, yang suka membaca Alkitab pada pagi hari, yang suka berdoa ya Tuhan pada malam hari. Berkati mereka dengan perlindungan, dengan penyertaan tentara malaikat surga. Segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati Bapak Gembala untuk jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan dimeteraikan dengan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan roti dan anggur. Jika ada yang belum, bisa angkat tangan supaya nanti bisa dilayani Pendeta Dwi. Di depan ada satu yang belum. Sementara kita juga akan menyanyi, lihat ada satu bukit yang jauh dari sini. Tuhan yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ada satu di depan yang belum, bisa dilayani. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda
Bapa di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah ketika kami mau berkenan kepada Tuhan, ketika Tuhan mau pulihkan negeri kami, biarlah kami boleh datang, kami boleh mencari Tuhan, kami boleh bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang sebagaimana kami ada. Jika ada yang salah dengan diri kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Apa yang tidak kami tahu dan itu salah di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini hamba memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur Tuhan, ketika kami sakit Tuhan juga akan sembuhkan kami. Tuhan sanggup menjaga setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan berkatilah perjamuan kudus saat pagi hari ini. Roti dan anggur yang sudah kami pegang, roti dan anggur yang sudah ada di tangan kami masing-masing, berkatilah ini dengan berkat-berkat Tuhan, berkat ilahi, berkat surgawi, memberkati roti dan anggur ini, sehingga ketika kami melihat berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini, kami bukan lagi melihat roti dan anggur, tapi kami melihat itu adalah tubuh dan darah Yesus yang sanggup menyucikan kehidupan kami, yang sanggup membangkitkan kami pada hari kebangkitan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, menghargai dan menghormati Tuhan. Rasakan betapa kasih Tuhan mengalir atas kita. Pegang tubuh Tuhan, jangan lepaskan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan dan alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebih-lebihan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Yesus sembah Dia, datang kepada Tuhan yang punya kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, kami tahu ada kuasa dalam perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan, yang dalam persoalan-persoalan akan ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami tahu Tuhan, Kau akan melindungi, menjagai setiap umat-umat Tuhan dari segala pola penyakit sampar yang merajalela, dari COVID-19. Tuhan akan menjaga, memelihara, melindungi kami semua. Dan biarlah kami boleh kembali untuk mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami kembali kepada Tuhan dari segala jalan-jalan kami yang sia-sia dan jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi semua jemaat para family di tempat ini, maupun yang ibadah Zoom saat pagi hari ini, maupun yang nanti akan mengikuti secara offline melalui YouTube. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati, menjaga mereka dimanapun mereka berada, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik bagi kita, dan kiranya Tuhan selalu memperhatikan, memperlihatkan kasih dan kebaikannya kepada kita semua. Hari-hari kebaktian masih belum ada perubahan, jadi Bapak Ibu bisa ibadah hari Minggu, setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9, bisa lebih 10 atau 15 menit. Tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan lupa untuk kita taati dengan baik. Kemudian doa MPC tetap jam 6:30 melalui Zoom. Kita akan doa, kita akan bertemu dalam doa-doa. Kemudian hari Jumat kebaktian KKA, kita juga melalui Zoom. Semua berorientasi pada IT untuk sementara ini. Kemudian juga diberi kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan setiap hari melalui doa pagi. Jadi doa pagi juga melalui Zoom, mulainya jam 5, tetap saya akan buka 4:30. Jadi saya akan buka 4:30, tapi mulainya jam 5. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap hari. Dan doa Tuhan Yesus, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya sepanjang hari itu diberkati oleh Tuhan. Doanya bukan berikan kami sebulan ini makanan kami yang secukupnya, bukanlah tadi sehari ini makanan secukupnya. Untuk setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Makanya saya mengajak Bapak Ibu yang bisa, linknya tidak berubah, sama. Jadi ketika ada kesulitan-kesulitan di kota, Bapak Ibu bisa ikuti program anak-anak sekolah, itu Rp10, 10 giga. Jadi bisa, tapi memang penggunanya untuk Zoom dan Google Meet saja. Jadi itu bisa dipakai untuk kita menyembah Tuhan. Karena kalau untuk sekolah sisa. Jadi mari kita manfaatkan semua aktivitas kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tetaplah di hari-hari ini, jangan kita bersalah dengan mulut kita, jangan kita bersalah dengan perbuatan kita. Karena maut bisa datang kapan saja. Dan biarlah ketika Tuhan panggil kita, biarlah kita dalam keadaan dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebabnya tentu berhati-hati dalam segala hal. Kiranya Tuhan yang sangat baik dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan mereka. Biarlah berkat ini turun atas kita, seperti doanya Yabes yang dikabulkan oleh Tuhan, menjadi doa kita pagi hari ini dan dikabulkan oleh Tuhan.
Tuhan memberkati setiap jemaat yang datang saat pagi hari ini. Berkati nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Biarlah dalam keluarga kami ada kasih yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan anak-anakku, biarlah pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga di antara kami tidak ada yang kekurangan, semua diberkati oleh Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan-kesulitan, kami harus menyesuaikan dengan masa pandemi ini. Biarlah hikmat yang dari Allah, peluang yang dari Allah bisa kami lihat, bisa nampak dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, bersama keluarga, atau ketika kami beribadah raya, ibadah malam via Zoom, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah saat pagi hari ini. Tuhan juga memberkati mereka. Berkat yang sama yang hari ini kami terima, berkat yang sama pula yang mereka terima pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anakmu yang lemah tubuhnya, terbaring sakit. Tuhan jamah mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang Tuhan, mereka berada dalam kesedihan, kesusahan, biar Tuhan hiburkan mereka. Roh Kudus datang atasnya dan menghibur mereka. Mereka dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan dan keberuntungan senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan di awal ataupun nanti saat kami pulang. Tuhan kiranya memberkati persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, dan persembahan-persembahan yang digerakkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami akan mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan untuk doa berkat, saya mohon dengan hormat Bapak Gembala untuk doa berkat khusus untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kedangkan tanganmu saudara sekalian ke arah Tuhan di surga. Haleluya. Kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang tak berkesudahan dari Bapa Surgawi. Penyertaan kekuatan semangat dari hikmat dari Roh Kudus. Menyertai kita sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang kehidupan kami di hari-hari ke depan. Akan menyertai kami. Peliharalah hidup kami Tuhan. Lahir batin. Kuatkan hati kami Tuhan untuk menghadapi tantangan cobaan. Biar kami menjadi pemenang-pemenang jemaat yang penuh dengan keberhasilan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kudus dan aman, Juru Selamat yang mulia penuh kasih, kami sudah berdoa memohon penyertaan dan berkat dari Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. God bless you.